jangan terlalu kontrol makannya, fokus ke melatih tubuh supaya bisa mengontrol asupan makanan. Halo Coach David, selamat datang ya di YouTube channel saya, Dr. Sasa. Kali ini teman-teman kita kedatangan seorang bintang tamu yang spesial yaitu Coach David. Dia adalah seorang nutritional terapis dan juga seorang coach ya. Jadi kerjaannya ini apa ini nih Coach? Lebih ke arah ngapain sih sebenarnya nutritional terapis itu ngaturin pola makan atau bagaimana? Mungkin Coach bisa jelasin ya. Oke, thank you dok. Sudah dikasih kesempatan untuk bicara ya. Jadi memang nutritional therapist itu bukan ahli gizi ya. Jadi saya tidak menghitung jumlah kalori atau fokus saya tidak ke bikin menu-menu makanan sehat seperti itu. Karena saya sendiri suka makan. Jadi kalau saya jadi ahli gizi mungkin nggak laku ya. Jadi nutritional therapist itu pada dasarnya kalau di kedokteran itu orang tunggu sakit baru ke dokter. Nah, kalau nutritional therapist itu yang ingin langkah pencegahan supaya nggak sakit itu datangnya ke saya. Atau mungkin yang sudah terlanjur sakit, biasanya datang ke saya untuk cari akar masalahnya di mana. Jadi agak beda misalnya kalau di kedokteran, oh saya kena kolesterol, oke dikasih obat. Kalau job desk saya, oh Anda kena kolesterol, saya akan gali dari pola hidup, pola makan, jam Hmm. tidur, stress level, kebiasaan olahraga, minum air, dan kawan-kawannya itu supaya tahu akhirnya, oh ternyata sumbernya itu kolesterol tinggi karena jam makan kurang teratur atau susah tidur. Ya, contohnya seperti itu. Holistic approach. Iya, wah bagus banget memang itu coach. Karena sebenarnya di kedokteran kita juga belajar mengenai preventif. Tapi memang waktu di kedokteran memang nggak khusus secara mendalam belajar mengenai nutrisi. Tapi memang pencegahan itu memang saya setuju. Itu adalah yang paling baik sih ya sebenarnya. Jadi sebelum kita mendapat suatu penyakit sebenarnya kita lebih baik untuk mencegah. Jadi nutrisinya dilengkapi dulu gitu ya coach ya. Dan juga kalau udah ada Betul. penyakit pun kita juga lebih ke akar masalah. Jadi nggak hanya simptomatik gitu ya, coach ya kan. Biasanya kalau memang kalau dokter kasih obat umumnya ya simptomatik, pasti kan. Masa ya, Betul. ya untuk kolesterol ngurangin kolesterol kayak gitu kan. Untuk kencing manis ngurangin kencing manis. Padahal sebenarnya atur pola makan mungkin sudah bisa gitu ya coach ya. Bener ya. Nah, Betul. iya, iya. Ya saya juga senang banget nih bisa berbincang-bincang bersama Coach David mengenai gimana sih sebenarnya diet yang paling baik yang biasanya tuh untuk mengejar supaya berat badan kita ideal ya coach ya karena kan ini nih yang paling ditunggu-tunggu sama banyak orang ya baik perempuan maupun pria sekarang kan inginnya bodinya tuh bagus ideal nah itu gimana terus sebenarnya gimana ya coach ya cerita-cerita pasien-pasiennya coach yang ngeri-ngerinya kayak gitu sih coach. Wah, dirangkum semua ya. Jadi kalau misalnya dalam hal diet ya, untuk saya sendiri personally saya nggak suka diet. Karena jika kondisi sistem pencernaannya masih normal, masih usia produktif, dan cuman uh, badan kita bisa mengolah makanan dengan oke, buat apa diet? Lagian apa enaknya sih susah-susah kerja, duitnya dipakai untuk makannya sengsara gitu. Emangnya hidup kurang stres? Ya, cuman memang saya paham. eh, Mayoritas yang datang ke saya memang mau bentuk badan, biasanya solusinya itu diet dan olahraga. Nah, diet itu yang paling umum ya biasanya seperti defisit kalori. Jadi perhitungannya kayak dengan tinggi dan bobot sekian, dengan kesibukannya berapa dan olahraga berapa kali seminggu, total kalori yang diperlukan sekian. Jadi kita kurangi makanannya kita supaya kalorinya itu nggak 100%, mungkin dikurangi pelan-pelan 5%, 10% gitu. Cuman jangan terlalu defisit, lama-lama malah kurang gizi itu, bisa lemes. Ada kan tuh yang diet-diet kalori defisit terus defisitnya agak salah terus
ya akhirnya lemes, gak punya tenaga, kelihatan kayak mayat, kayak zombie. Terus ada juga yang diet keto gitu, gitu. Kalau saya keto itu keto rawon makan, keto soto makan, keto sate makan, keto. Buat yang Jawa mungkin paham ya. Tapi kalau diet keto biasanya teman-teman tuh konsumsi lebih banyak ke protein dan mengurangi karbo. Itu. Memang protein itu punya fungsi untuk memperkuat fondasi tubuh ya, otot, tulang, dan kawan-kawannya secara makronutrisi memang itu banyak support. Dan terkadang memang beberapa klien saya yang mau diet itu karena mayoritas orang Asia, terutama Indonesia, konsumsi itu lebih banyak ke karbo. Ya, makanya diet keto itu membantu mereka karena dengan ditingkatkannya protein, sistem pencernaannya jadi lebih kuat. Akhirnya membantu dalam pembentukan tubuh, pembentukan otot gitu. Cuman memang ada beberapa case-case gitu yang memang nggak boleh diet keto gitu ya. Itu terus ada juga diet apa lagi ya? Kalau yang unik-unik sih ada sih dietnya yang makan nanas doang gitu. Atau diet minum air lemon. Ya oke sih, tapi mungkin dokter gigi bakal protes itu kalau nggak kepingin giginya kegerus asamnya ya. Lemon memang nggak asam di lambung, tapi melewati gigi itu bisa erosi email ya. Terus ada juga yang dietnya tuh minum airnya sampai 5-6 liter gitu. Ya, ya kalau Anda unta dan Iya. ubur-ubur mungkin oke lah ya diet seperti itu, tapi kalau manusia please lah. Kan kita diciptakan punya gigi nih, itu untuk mengunyah, bukan untuk minum jus doang ya. Itu terus apalagi ya? Banyak sampai diet-diet yang program-program dari orang-orang yang jualan obat-obat sama vitamin tuh, saya nggak sebutin merek ya. Ya, itu juga salah satu programnya dan ada yang bisa menjamin 1 bulan turun berapa kilo, ada yang 3 bulan turun berapa kilo, bahkan kalau bisa sampai 1 bulan turun 20 kilo itu kesannya kayak wow, keren banget, padahal itu secara medis bahaya gitu. Terus ya macam-macam sih ya. Bahkan yang ekstrim program dietnya itu ada yang full tidak boleh makan makanan real food, cuman boleh minum atau konsumsi produk-produk kesehatan aja. Ini program mirip Hmm. astronot ini. Iya, iya. Jadi berarti ya, coach ya, ini untuk supaya bisa body ideal justru harus makan ya tadi ya kayaknya sepertinya yang saya tangkap ya. Itu benar gak ya coach ya? Jadi bukan seperti yang program diet yang lain yang oh harus makan yang tadi model astronot atau hanya produk tertentu aja gitu ya. Ini malah bagaimana dianjurkannya makan lebih gimana nih coach? Mungkin bisa Mm-mm. coach jelasin lebih detail makannya itu seperti apa dan apa yang disarankan gitu sih. Oke, ya sih. Buat teman-teman yang selalu ngikutin program-program diet ya, itu never ending by the way. Jadi tiap tahun, tiap 5 tahun itu pasti ada teknik baru terus. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin itu bahaya untuk sistem pencernaan, terutama untuk jumlah enzim di tubuh kita gitu. Karena kalau kita pindah-pindah program terus, itu badan lama-lama ngambek tuh, protes. Maumu apa sih? Karena makhluk hidup itu beradaptasi itu dari asupan makanan atau minuman. Ya, jadi kalau asupan makanannya berubah-berubah terus, badan itu akan mengikuti environment lingkungan luarnya gitu. Dia akan menganggap bahwa kita ini stres atau gimana sampai akhirnya berubah banget cara makannya. Misalnya intermittent yang berdasarkan jam, terus tiba-tiba yang OCD yang boleh makannya jumlah banyak, terus tiba-tiba nanti ganti paleo, menu makanannya beda. Nah, badan pasti protes. Itu sama dengan kalau kita punya anak belum selesai lulus SD sudah pindah 5 sekolah. Tuh, pasti yang jadi anak stres kan? Tuh, mesti berteman baru lagi gitu. Jadi kenapa enggak kita itu seperti ya kalau sekolah
Kalau bisa dari TK, SD, SMP, SMA, satu sekolah, kenapa enggak kalau memang sekolahnya bagus? Makanya buat saya, kenapa mesti ganti-ganti program diet? Kita sudah diciptakan badan kita itu perfect sama Tuhan. Jadi kenapa enggak kita ya memakai tubuh kita sesuai dengan ciptaan Tuhan, ya makan. Itu. Jangan kita terlalu pinter, lebih pinter daripada Tuhan, terus ngitung-ngitung kalori dan kawan-kawannya, ya badan itu udah punya sistem. Makanya saya bilang, uh, mending jangan terlalu kontrol makannya, fokus ke melatih tubuh supaya bisa mengontrol asupan makanan. Itu. Jadi makannya bebas saja. Sama kayak teller bank tuh. Kalau sering pegang uang asli, lama-lama kok tiba-tiba ada uang palsu diselipin kan dia pasti tahu karena sering pegang. Nah, dengan proses itulah saya lebih pro kenapa nggak kita makan makanan yang variasi. Kalau badan kita sehat, kita akan tahu kok kalau ada makanan yang nggak sehat itu nanti lidah akan menyetop sendiri. Gitu. Wah, keren ya sepertinya ya. Jadi lebih ke arah melatih tubuh kita gitu ya, coach ya. Nah, ini nih menarik banget. Mungkin nanti kita bisa belajar lebih jauh lagi gimana cara melatih tubuh ya. Terus Hmm. ini kita juga mau nanya nih, coach, gimana sih sebenarnya pengalaman selama ini, coach nih, apa aja sih sebenarnya kendala orang-orang sih untuk diet ini ya? Misalnya ya orang-orang tuh Hmm. udah berusaha lakuin yang terbaik, tapi kok tetap aja dia nggak mencapai body yang sesuai. Eh, Gimana ya itu sebenarnya harusnya? Iya, iya. Kalau mayoritas sih paling banyak itu yang salah itu dari mindset ya, dari pola pikir. Perspektifnya mungkin saya perlu kasih edukasi ya. Jadi contoh nih, biasanya yang lagi diet itu tanya, saya boleh nggak makan ini? Boleh nggak makan ini? Kalau saya makan ini gimana? Kan kebanyakan tuh artikel-artikel kalau hidup sehat kan selalu tuh uh, menggembar-gemborkan superfood lah, atau menu makanan diet lah, fokusnya ke catering lah. Jadi fokusnya ke makanan apa yang boleh dimakan dan mana yang nggak boleh dimakan. Gitu. Sedangkan kalau perspektif saya, itu buat apa kita yang micromanage, kita nggak boleh makan ini itu. Kalau kita bisa menyehatkan badan kita, toleransi makanannya kita bisa lebih tinggi, maka ya kita bisa lebih enjoy makannya, nggak perlu terlalu micromanage. Bahkan ada tuh teman saya yang horor ya, itu dia program dietnya itu sampai ngitung protein, karbo, gula, serat, makanan apapun yang dimakan itu ditimbang. Jadi dia bawa timbangan masak itu. Kalau ke restoran itu dihitung, Tuhanku, ya ampun. Sampai segitunya ya? Jadi Ada. itu sebelum dimasak berarti ya? Maksudnya sebelum dia, maksudnya mentahnya berarti kan sebelum dimasak ditimbang dulu gitu. Ada Bener yang nggak? mentahnya gitu. Oh, Jadi kalau oh, mau bikin sandwich dia benar-benar dihitung kalorinya benar-benar eksakta. Tuh. ribet banget Ada tapi ya. yang Ribet. ada juga yang kalau misalnya dia makan di restoran gitu, dia foto menu menu restorannya gitu. Terus tanya ke Hmm, ya coachnya gitu, yang mana yang boleh dimakan. Aduh, kasihan banget. Kayak mau makan hmm. aja mesti ada surat jalan. Iya, iya. Jadi kalau Tuh. ya, ya betul-betul. Nah, sebenarnya melatih tubuh itu tadi bisa berapa lama sih, coach, menurut pengalaman coach, untuk supaya tubuh tuh bisa mengenal em, yang tadi kata kayak coach bilang ini dia nggak mau nggak sehat atau apa itu biasanya berapa lama, coach? Hmm, kalau itu tiap orang beda-beda ya. Hmm. Kalau misalnya ternyata klien saya itu terlalu banyak nyemil yang sintetis, misalnya yang keripik-keripik, kerupuk, terus permen, itu kan lama-lama indera perasanya mulai tumpul tuh. Jadi yang dari kecil dimanja orang tua, minum soft drink seperti itu kalau nggak nanti rewel. Nah, biasanya pas masa dewasanya untuk dilatih supaya dia peka terhadap makanan nggak sehat, itu agak bebal dikit. Jadi perlu waktu. Ada yang dalam waktu 1 minggu sudah membaik, ada yang perlu 2 tahun lebih. Jadi tergantung. Tapi better than nothing.
ya paling nggak kan start deh gitu. Jadi mungkin kalau langkah-langkah awal ya untuk melatih lidah, langkah pertama lebih banyak makan real food. Karena real food harus dikunyah. Jangan keseringan minum jus, shake seperti itu. Itu lebih banyak bypass sistem pencernaan. Jadi ketika kita minum itu badan belum siap kayak seperti apa pabrik. Nah, kan perlu dipanasin dulu mesinnya, perlu di starter, siap baru mulai produksi. Nah, kalau misalnya minum jus itu belum sempat apa-apa tiba-tiba udah ke bypass. Itu jadi penyerapannya agak terganggu. Jadi semakin banyak kita gerakannya mengunyah untuk makan, itu banyak membantu lidah supaya bisa dilatih. Gitu. Mau langkah selanjutnya nih sekalian. Boleh, boleh, Coach. Masih ada waktu ini, Coach. Boleh, boleh. Oh, jadi mungkin pertama lewat gerakan mengunyah, kedua dari pilihan makanannya. Nah, biasanya antioksidan sayur buah-buahan itu punya sifat bisa menetralkan lidah yang bebal. Hmm, Itu itu oke. bisa merefresh organ kita supaya kinerjanya bisa lebih baik gitu. Nah, kan tubuh kita itu beda ya sama mobil. Jadi kalau rusak ke bengkel, tubuh kita itu begitu rusak, nggak perlu tunggu rusak pun, badan itu self recovery sendiri. Kerjanya itu paralel. Jadi dengan adanya antioksidan, badan itu diberikan kekuatan ekstra untuk secara paralel merecover, memperbaiki tubuh secara cepat. Makanya hati-hati teman-teman yang kurang doyan sayur dan buah-buahan. Nah, itu bikin cepet tua tuh. Karena oksidasinya banyak banget di dalam tubuh. Mm-mm. Terus, jadi kan kalau semakin tinggi oksidasi terjadi di dalam tubuh, maka mau recovery untuk bentuk badan dan kawan-kawannya kurang efektif karena underdillnya kurang sehat. Gitu ya. Jadi tingkatkan konsumsi sayuran dan buah-buahan dan jangan kira-kira kayak oh sayur bening aja tiap hari saya makan. Itu kan cuma warna hijau. Masih ada warna putih, masih ada warna merah atau oranye, masih ada warna ungu atau biru ya. Jadi banyak warna-warna itu kita mix and match supaya antioksidannya itu bisa tercover di tubuh kita. Karena kita minum vitamin pun memang sekarang vitamin apa? Ada A, B, C, D, E, K. Tapi kita mana tahu kalau ternyata ke depan nanti ada discover vitamin H, vitamin Z, vitamin I. Kan kita nggak tahu. Dengan adanya kita konsumsi real food, itu ada beberapa komponen-komponen chemical-chemical yang fitonutrisi yang kita belum tahu, itu kita bisa dapatkan gitu. Jadi buat teman-teman ya kalau malas, jangan ketergantungan sama tablet ya. Saya setuju Hmm. itu, Coach. Berarti kita memang perlu meningkatkan konsumsi sayuran ya. Memang saya juga ada baca kalau sayur-sayur itu memang detoksnya itu sangat, maksudnya fungsi detoksnya itu ya memang karena makan sayur itu ya, Coach ya. Terutama sih kalau saya yang baca itu cruciferous ya, Coach ya. Itu Hmm. itu yang tapi memang benar saya juga setuju dengan Coach harus berwarna-warni ya seperti pelangi kan. Ya, ya. Mm-mm. Oke, oke. Benar sih supaya kita sehat memang kita perlu lebih banyak konsumsi sayur dan buah-buahan. Ya WHO juga sebenarnya menganjurkan demikian ya Coach ya. Harus banyak sih. Betul. Mm-mm. Kurang Jadi lebih. kalau misalnya, ya, Mm-mm. jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nggak doyan air, nggak doyan makan sayur buah-buahan, itu sudah alarm ya. Kemungkinan di tubuhnya Anda ini ada yang agak rusak, jadi perlu dibantu. Itulah tugas saya sebagai nutritional therapist itu untuk mengembalikan fungsi tubuh sesuai apa yang diciptakan Tuhan. Wah, iya, jadi menarik nih. Nah, ini ya. Jadi nanti buat teman-teman yang ingin konsul ke Coach David, bisa nanti kontak IG-nya aja ya, Coach ya. Ada IG-nya Coach David, nanti saya tulis di link deskripsi ya, teman-teman ya. Oh ya, untuk ini ya, Coach ya, indikator itu sebenarnya gimana ya, Coach ya? Kalau kita tuh kepingin tahu progres kita tuh udah benar, ya tadi itu ya, lidah itu tadi ya, Coach ya. Indikatornya kita tahu. Itu salah satu. Ha, ha. Oke, yang lainnya berarti apa tuh, Coach kira-kira untuk bisa tahu?
uh, kita tuh sudah Hmm, benar belum nutrisinya nih, lebih ke ya, badan sehat gitu ya, pasti ngerasa kayak lebih bugar aja gitu ya coach, atau gimana nih kalau pengalaman coach? ya. Biasa kalau teman-teman yang diet kan indikator rata-rata kalau nggak kalori, kadar lemak, BMI, atau berat badan ya, itu yang tradisional ya. Tapi kalau pengen sehat, optimal, itu kadang lihat bobot itu percuma. Karena ada saat kalau ternyata kita badannya membaik, tapi kadar ototnya meningkat, itu otomatis secara bobot itu turunnya dikit ya. Jadi untuk teman-teman yang suka, oh dalam 1 bulan masih turun 5 kilo, ternyata cuma turun 1 kilo. Wah, itu bakalan bunuh diri tuh. Padahal klien saya tuh ada yang turun 1 kilo, tapi perutnya susut 3 lubang sabuk. Gitu. Nah, terus selain itu, ya paling indikator yang lain, misalnya kulit. Apakah setelah bobotnya menurun, ternyata wajahnya terlihat lebih boros, kempong, ya, kelihatan kayak mumi. Nah, itu indikator. Kulit itu organ, by the way. Terus mudah keluar jerawat, misalnya, itu tanda berarti program Anda salah, something wrong. Atau mungkin menyerempet, mengganggu hormon bisa untuk yang wanita. Ya, contohnya itu. Terus ada juga misalnya mata kurang putih nih, daerah putihnya gitu, kurang jernih. Terus di belakang sini, apakah warnanya merah atau pucat? Kalau pucat berarti nutrisinya kurang. Percuma six pack kalau ternyata kurang nutrisi, tetap aja bisa gangguan. Ya, atau mungkin uh, perut kok susah susut-susut ya, kok buncit terus. Nah, itu dicek. Kalau misalnya buncitnya tambah bundar, bukannya tambah susut, berarti mungkin program dietnya itu justru menyerang liver. Hati-hati, nanti sirosis, terus akhirnya hepanoma, bahaya ya. Terus rambut, apakah rambutnya jadi tambah kuat atau mudah rontok? Tuh, kalau mudah rontok ya berarti ya nggak benar programnya. Terus ada juga kualitas tidurnya lebih nyenyak atau tidak? Deep sleep-nya keganggu apa tidak? Kalau malam tidur apakah kebangun untuk pipis atau tegang atau gimana? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau di umur-umur produktif, ternyata kalau tidur malamnya terbangun untuk pipis, eh, ya itu berarti mengganggu di sistem syaraf. Ya, terus ada juga misalnya setelah program diet, oh jadi mudah pipis, mudah ke toilet, atau BAB-nya jadi susah atau terlalu lancar. Itu berarti ada gangguan di sistem pencernaan atau di ginjal gitu. Ya, macam-macam sih indikatornya gitu. Atau, oh ada juga yang sampai muncul miom, kista, endometriosis, bulanannya jadi nggak teratur. Itu berarti dietnya salah. Ini untuk kaum wanita ya. Tuh. Atau emosinya jadi nggak terkontrol. Mudah tersinggung. Kadang itu bukan karena karakter, tapi karena kurang gizi, karena dietnya salah. Atau mudah lapar, atau malah makannya nggak bisa 1 porsi, cuma bisa setengah. Itu berarti dietnya salah banget sampai eh, lambungnya mulai terganggu. Hati-hati ya. Atau mulai muncul nih alergi baru. Nah, itu biasanya tanda-tanda menuju autoimun. Hati-hati. Ya, ya mungkin itu contoh-contoh yang paling umum ya. Oke, oke, iya sih. Ya udah, ini berarti solusi dan pesan-pesan nih coach nih dari coach untuk teman-teman di sini supaya ya saran praktis lah. Nanti kalau mau yang lebih mendalam kan konsul ke coach ya. Nah, cuman saran praktis aja deh gimana nih untuk menutup sesi kita kali ini. Oke, jadi untuk mengubah hidup, termasuk membentuk badan, itu jangan berharap hidup Anda berubah kalau melakukan hal yang sama terus-menerus. Ubah pola pikirnya supaya badan kita juga bisa berubah. Ya, jadi uh, belajarlah dengan informasi yang benar, carilah mentor, carilah komunitas yang suportif juga, supaya kita bisa ke body idealnya, bisa tahan lama. Jangan hanya insidental, ya. Jangan fokus ke short term. Oh, saya mau merit harus langsing. Jangan.
Pikirkan Iya. sampai ya yang udah punya Long term anak itu maksudnya pasti gitu ya. kerasa. Iya. Iya, jaga badan itu sebelum program anak, saat hamil, saat menyusui, sampai membesarkan anak. Nah, itu semua harus sehat, termasuk para suami gitu. Mm-mm. Nikmati prosesnya, jangan stres ya. Buat bentuk badan itu enjoy kok. Ya, oke ya. Makasih banyak Coach David untuk pesan-pesannya. Ya, ya udah teman-teman, sampai di sini dulu bincang-bincang kita kali ini. Kita terima kasih nih untuk Coach David. Nanti teman-teman bisa tulis-tulis di kolom komentar kalau masih ada pertanyaan ya. Mungkin nanti Coach David juga bisa bantu menjawab karena Coach David juga punya YouTube juga ya Coach ya selain IG ya. Ya, Iya, ya nanti bisa nanti teman-teman juga. dikasih linknya ya. Ya, nanti saya kasih linknya di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang juga masih ingin menanyakan apa lagi, ya udah ditulis aja di kolom komentar dan juga bagikan info ini ke teman-teman kalian ya supaya nggak ada lagi yang salah kaprah mengenai diet itu harus gimana sih apa ya supaya benar-benar lebih sehat gitu ya coach ya supaya kita semua bisa hidup lebih sehat lagi. Oke teman-teman, like video ini ya, subscribe dan juga share. Ya, dadah.